anggrek yang mekar dalam sunyi Lansiang Jizi, di kota Jinling. Tempat gedung-gedung pemerintahan berdiri berdampingan dengan rumah tua peninggalan dinasti. Hiduplah seorang perempuan muda bernama Jing Yue. Ia bekerja sebagai seorang manajer program di sebuah perusahaan konsultan yang banyak menangani proyek pembangunan negeri. Penampilannya sederhana, tutur katanya lembut, tetapi cara kerjanya tegas dan teratur. Setiap pagi, ia memeriksa pekerjaan satu persatu, mendengarkan pendapat bawahannya, lalu menyelesaikan persoalan tanpa membuat orang lain merasa rendah. Karena itulah, semakin lama ia bekerja, semakin banyak orang menghormatinya, karena ilmu yang ia miliki dan kerendahan hati yang tidak pernah ia tinggalkan. Baginya, ilmu bukan mahkota. Ilmu adalah lampu. Semakin terang seseorang memahami dunia, semakin ia sadar betapa banyak hal yang belum diketahuinya. Pada suatu pagi, seorang pria baru datang ke kantor. Namanya He Yu-chen. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, membawa sebuah buku catatan tipis, dan memperkenalkan dirinya sebagai staf baru bagian pengembangan proyek. Ia tidak sombong, justru sering membantu pekerjaan kecil yang tidak ingin dilakukan orang lain. Mengatur dokumen, memeriksa rancangan, membantu staf lembur. Bahkan terkadang membawakan kopi untuk seluruh tim. Tidak seorang pun mengetahui bahwa He Yu-chen sebenarnya adalah direktur utama perusahaan tersebut. Ia sengaja menyamar sebagai staf biasa, bukan untuk mempermainkan orang lain. Ia hanya ingin mengetahui bagaimana perusahaannya berjalan dari sudut pandang orang-orang yang selama ini tidak pernah duduk di ruang rapat direksi. Suatu hari, Jing Yue melihat Yu-chen bekerja hingga larut malam. Belum pulang? Yu-chen tersenyum. Kalau pekerjaan belum selesai, pulang juga rasanya seperti membawa masalah ke rumah. Jing Yue tertawa kecil. Kalimatmu terdengar seperti seorang manajer. Yu-chen mengangkat bahu. Mungkin aku hanya terlalu banyak membaca. Kalau begitu, semoga bacaanmu juga mengajarkan bagaimana caranya beristirahat. Yu-chen terdiam sesaat, lalu tertawa. Sejak hari itu, mereka mulai sering berbicara tentang pekerjaan, manusia, ilmu, kehidupan, dan mimpi yang belum selesai. Jing Yue memiliki kebiasaan menulis beberapa kalimat di buku kecilnya setiap kali menghadapi persoalan. Suatu sore, Yu-chen melihatnya menulis. Apa yang sedang kau tulis? Catatan. Untuk pekerjaan? Tidak selalu. Tidak selalu. Jing Yue menutup bukunya. Kadang manusia membutuhkan tempat untuk menyimpan pikiran yang tidak sanggup ia ucapkan. Yu-chen tersenyum. Kalau begitu, tulisan adalah rumah bagi pikiran. Jing Yue mengangguk. Dan persahabatan. Yu-chen memandangnya. Persahabatan adalah tempat seseorang boleh menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Di Jing Yue terdiam. Kemudian ia berkata perlahan. Manusia tidak selalu membutuhkan seseorang yang memberi jawaban. Kadang ia hanya membutuhkan seseorang yang mau duduk di sampingnya ketika jawaban belum ditemukan. Yu-chen mengingat kalimat itu. Dan sejak saat itu, ia mulai memahami bahwa Jing Yue bukan sekadar perempuan yang cerdas. Ia adalah seseorang yang mampu melihat nilai manusia sebelum melihat kedudukannya. Di taman kecil perusahaan, tumbuh beberapa bunga anggrek putih. Suatu pagi, Jing Yue berdiri di sana. Yu-chen datang membawa 2 cangkir teh. Untukmu. Terima kasih. Mereka berdiri tanpa banyak bicara. Angin bergerak perlahan melewati bunga-bunga. Jing Yue berkata, Anggrek tak perlu berteriak agar keharumannya dikenal. Ia cukup mekar dalam diam. Dan orang yang menghargai keindahan akan datang mendekat. Yu-chen tersenyum. Seperti manusia. Lalu bagaimana dengan persahabatan? Jing Yue memandang bunga itu. Persahabatan sejati juga seperti anggrek. Ia tidak tumbuh dari banyaknya kata, tetapi dari ketulusan yang tetap harum meski waktu perlahan berjalan. Yu-chen tidak menjawab, namun dalam hati ia tahu, persahabatan mereka telah menjadi sesuatu yang berharga. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mengalami masalah besar. Sebuah proyek penting terancam gagal karena keputusan lama yang tidak tepat. Para manajer saling menyalahkan. Ruang rapat dipenuhi ketegangan. Jing Yue berdiri dan berkata, Kesalahan tidak akan menjadi lebih kecil hanya karena kita mencari siapa yang harus disalahkan. Kita harus mencari jalan keluar. Semua orang terdiam. Kemudian ia memaparkan rencana perbaikan dengan tenang dan terukur. Satu demi satu, persoalan diselesaikan. Namun pada akhir rapat, pintu terbuka. Beberapa anggota dewan masuk. Di belakang mereka berdiri He Yu-chen. Salah seorang anggota dewan berkata, Direktur utama,
Keputusan selanjutnya, menunggu arahan Anda. Ruangan mendadak sunyi. Jing Yue menoleh menatap mata Yu Chen. Untuk pertama kalinya, ia memahami siapa sebenarnya pria yang selama ini duduk di sebelahnya. Yu Chen tidak menghindar. Ia hanya berkata, Jing Yue, aku minta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Jing Yue tersenyum tipis. Jadi selama ini seorang direktur utama bekerja sebagai staf. Benar. Dan kau sengaja membuatku menyuruhmu lembur? Yu Chen tertawa kecil. Yang itu mungkin kesalahanku. Jing Yue ikut tersenyum. Namun setelah itu, ia berkata, Jangan gunakan jabatanmu untuk membuat orang takut. Yu Chen menjawab. Lalu, apa yang harus kugunakan? Jing Yue menatapnya. Gunakan kemampuanmu untuk membuat orang lain berani tumbuh. Yakin terdiam. Kemudian ia mengangguk. Aku akan mengingatnya. Sejak hari itu, hubungan mereka tidak berubah. Jing Yue tetap bekerja dengan rendah hati. Yu Chen tetap menjadi pemimpin yang lebih sering mendengar daripada memerintah. Mereka tetap berbicara tentang pekerjaan, buku, manusia dan masa depan. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya sebuah persahabatan yang perlahan menjadi semakin matang. Pada suatu sore, Yu Chen berdiri di Taman Anggrek. Ia melihat Jing Yue datang. Masih suka bunga itu? Jing Yue tersenyum. Anggrek, bukan hanya bunganya. Lalu, Jing Yue memandangnya. Pelajarannya, apa pelajarannya? bahwa sesuatu yang indah tidak harus ramai. Sesuatu yang kuat tidak harus keras. Dan seseorang yang benar-benar bernilai tidak perlu sibuk membuktikan nilainya. Yu Chen tersenyum. Kemudian mereka berjalan berdampingan meninggalkan taman. Di belakang mereka, bunga anggrek tetap mekar dalam keheningan, seolah mengajarkan kepada dunia. Persahabatan bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri. Ia tentang siapa yang tetap berjalan di sampingmu ketika dunia sedang membuat langkahmu terasa berat. Dan mungkin, itulah bentuk persahabatan yang paling indah. Tidak banyak bicara tentang kesetiaan, tetapi selalu hadir ketika kesetiaan itu diperlukan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.